kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk mempersembahkan doa malam kami, dan setiap kami berdoa kepada Tuhan, setiap kami menyelesaikan doa-doa kami, baik yang kami lakukan dengan penyembahan, pujian kepada Tuhan, merenungkan firman-Mu maupun melayani Tuhan dengan doa, kami menikmatinya sebagai sesuatu yang luar biasa, kenikmatan surgawi. Bahkan juga Tuhan membukakan kepada kami kunci-kunci kemenangan yang Tuhan anugerahkan melalui perenungan akan firman Tuhan ini. Urapi semuanya sehingga semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Kita mempersembahkan doa malam hari ini, dan selalu kami mengingatkan bahwa doa malam melalui online ini diselenggarakan secara iman Kristiani, yaitu keyakinan dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam besar agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah saudara, mari saya mengajak saudara untuk membuka kitab atau surat Kolose. Saudara, doa malam itu memang kami maksudkan untuk menjawab pertanyaan. Jadi kalau ada pertanyaan dari saudara yang menyangkut pertanyaan rohani yang kami bisa menjawab, silahkan disampaikan kepada kami, baik melalui kolom chatting di situ atau jaringan pribadi yang ada, nanti akan kami jawab di doa malam. Tapi juga kita meneliti atau merenungkan hal-hal yang terjadi di sekitar kita pada saat ini, pada zaman ini, pada waktu-waktu ini, dan kita merenungkannya dari sisi firman Tuhan. Motivasinya adalah supaya kita bisa bertindak dengan benar di hadapan Tuhan menghadapi zaman yang luar biasa ini, dan bahkan juga mencermati zaman atau mencermati hal yang terjadi di sekitar kita itu juga kita dapat mengambil nilai-nilai untuk mencari kunci kemenangan dalam hidup ini dari firman Tuhan. Puji Tuhan, ini kesempatan yang luar biasa. Saya semakin hari saudara semakin merasakan keindahan dan kenikmatan yang luar biasa dalam melaksanakan pelayanan ini bersama-sama dengan saudara sekalian. Saudara yang setia mengikuti doa pagi dan doa malam pasti merasakannya saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan saya percaya sepanjang Tuhan masih mengizinkan, sepanjang YouTube masih ada dan renungan firman Tuhan ini rekamannya bisa didengarkan kapan saja, saya yakin doa saya juga yang mendengarkan akan merasakan kenikmatan yang sama seperti yang kita rasakan. Nah, Kolose pasal yang ketiga, Kolose pasal yang ketiga pada ayat 23 berkata demikian firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, ini firman Tuhan ini sudah menjadi pegangan dalam hidup saya. Jadi saya maksudkan ya sebisa mungkin firman ini sudah mendarah daging dalam hidup saya. Itu sebabnya maka apa yang saya lakukan itu saya berusaha sekuat mungkin dengan segenap hati. Terutama adalah hal yang kami tekuni atau hal yang saya tekuni dalam hidup saya. Saya berharap saudara juga memiliki hal yang demikian. Saudara dalam hidupmu menekuni apa? Dan itu ditekuni dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Wah, ini luar biasa loh, ini firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Jadi ini perintah saudara ya, instruksi Tuhan. Dan kita tahu bahwa siapapun yang menghidupi setiap firman, siapapun yang mentaati firman Tuhan akan menuai hasilnya, akan menuai berkatnya. Nah, saudara, jadi dengan segenap hati itu artinya fokus
itu menjadi kunci sukses, saudara. Saya ingin mengetengahkan sebuah hal yang terjadi dalam minggu ini, dalam minggu yang lalu tepatnya ya. Kita kehilangan tokoh besar, saya kisahkan aja ya. Ketika lahir pada tanggal 23 Oktober tahun 1940, tidak ada yang menyangka bahwa manusia ini, anak kecil ini akan menjadi seseorang yang memiliki pengaruh besar, bahkan dikatakan mempengaruhi pakai kata abad itu, saudara ya. Nanti di bawah kita lihat di sana. Karena waktu kecil itu diceritakan di sana, dia juga sama seperti anak kecil lainnya, suka bermain-main. Kalau menendang-nendang bola ya dengan jeruk bali, kalau kita mengenal jeruk bali itu ya, diceritakan semacam itu, saudara. Atau koran yang dipadatkan kemudian dibungkus dengan kaos kaki lalu untuk sepak bola. Makanya Edson Arantes do Nascimento namanya Edson Arantes do Nascimento. Saudara-saudara yang suka kepada hal yang digeluti oleh tokoh ini pasti tidak asing dengan nama ini. Nah, itu nanti akan menjadi pemain sepak bola yang legendaris, sampai disebut legenda sepak bola. Saudara, saya sebetulnya suka melihat pertandingan sepak bola di televisi maupun di itu ya, sekarang di tayangan-tayangan itu, tapi saya tidak gila-gila bola. Jadi kalau ada hal lain yang harus diselesaikan, itu saya memilih hal lain yang harus diselesaikan, tidak seperti orang-orang lain. Banyak orang yang gila bola semacam itu ya. Saya sebetulnya enggak. Semua hal kecuali mungkin yang paling saya sukai bidang seni dan budaya. Nah, kalau itu saya lebih tertarik ke situ. Tapi kalau dengan sepak bola itu enggak begitu gila lah gitu, enggak seperti orang-orang lain. Tapi begitu memperhatikan tokoh Edson Arantes do Nascimento ini, saya jadi memperhatikan, saudara, dan saya ingin cari tahu, saudara. Dan saya sebetulnya waktu masih muda masih melihat permainan secara langsung di televisi. Orang ini memainkan bola memang luar biasa. Wah, dia mengolah bola itu sedemikian rupa sehingga gol-gol yang diciptakannya itu menunjukkan kekaguman, saudara. Dan mungkin kalau untuk membayangkan kebesarannya saja begini, dia dari negaranya, negara Brasil, itu mengikuti tim sepak bola untuk bertanding di Piala Dunia 4 kali, dan yang 3 kali itu tim Brasil menjadi juara dunia. Dan sampai sekarang ini dicatat belum ada pemain sepak bola yang ikut main 3 kali di Piala Dunia dan menang, belum ada. Dan tokoh ini ikut menjadi tim yang menjuarai juara dunia sepak bola sampai 3 kali ya. Yang 1 kali diceritakan kalah. Makanya dia dalam hidupnya tercatat mencetak gol sebanyak 1281 kali, saudara. Dan Kompas menyebutnya, Harian Kompas menyebutnya atlet abad ini. Wow, ini yang dimaksud abad 19, karena prestasi-prestasinya kan tercatat di abad yang lalu, jadi abad masih tahun 1900 gitu. Kalau sekarang ini kan namanya abad 20, saudara ya. Nah, ini atlet abad ini. Lalu tokoh ini kemudian juga setelah usianya tidak memungkinkan bermain sepak bola, dia ternyata nanti menjadi menteri olahraga di negaranya, menjadi pejabat negara. Dia menjadi pengusaha terkenal dan aktivis kemanusiaan. Rasanya juga menjadi politikus juga tentunya ya. Kalau orang menjadi menteri itu tentu saja juga menjadi politikus. Lalu beranjak dari
ucapannya ketika mengucapkan nama penjaga gawang namanya Bile, dia mengucapkannya salah, menjadi Pele begitu. Dan ini ucapan salah ini menjadi ejekan buat teman-temannya, mengejek dia Pele seperti itu, karena dia mengucapkan salah gitu saudara ya. Jadi ejekan ini kemudian menjadi alias atau menjadi nama orang ini, nama dari Edson Arantes do Nascimento, dan pada akhirnya ternyata itu menjadi nama besarnya. Siapakah di dunia ini bahkan orang yang tidak mengenal atau tidak suka kepada sepak bola saja, kalau mendengar nama Pele maka dia akan tahu bahwa yang dibicarakan adalah tokoh legenda sepak bola dunia, saudara. Nah, tokoh inilah yang minggu yang lalu wafat, Kamis tanggal 29 Desember 2022 wafat. Dan saudara membaca sampai hari ini masih dapat kita baca, saudara bisa membuka berita-beritanya yang melayat sampai ribuan orang, dan bukan hanya dari dalam negeri Brasil, ternyata diindikasi yang melayat itu saudara ada dari Spanyol dan Belanda, dari luar negeri melayat. Itu luar biasa. Dan jenazahnya dimakamkan di sebuah makam yang namanya Memorial Ecumenical Cemetery. Itu makam tertinggi di dunia dan tercatat di Guinness Book of Record. Jadi ini tokoh yang luar biasa. Saya merenungkan kenapa tokoh ini bisa seperti itu, ya. Kenapa sepak bola bisa membawa seseorang memiliki nama besar dan bahkan mengangkat namanya sehingga bisa berprestasi lebih banyak lagi, seperti itu loh. Nah itu kenapa? Nah itu makanya saudara, renungan sore hari ini judulnya adalah Renungan Mengenang Pele. Renungan mengenang Pele. Saudara, saya mencermati bahwa orang ini memang fokus sejak kecil kepada sepak bola. Makanya kalau firman Tuhan tadi mengatakan, apapun yang kamu, apa juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah ini fokus. Bahkan saya kemudian menerapkannya dalam diri saya. Wah lah kalau saya itu enggak fokus ini ya. Karena begini, hidup saya tidak ada yang mengarahkan semacam itu. Tapi kalau Edson Arantes do Nascimento ini ayahnya seorang pemain bola, makanya dia sejak lahir diarahkan untuk fokusnya di situ gitu loh, dengan segenap hati di situ. Nah kalau saya ini kan berganti-ganti ya, dulu pernah bekerja di sebuah lembaga, kemudian bekerja lagi sampai hampir 19 tahun di sebuah perusahaan, lalu sekarang melayani Tuhan. Saya berpikir seandainya saya melayani Tuhan sejak saya muda, mungkin hasilnya beda. Tapi saudara, saya tidak protes kepada keadaan maupun kepada Tuhan. Ini hidup saya, gitu aja lah ya. Setiap orang diberi Tuhan berkatnya masing-masing, tapi setidaknya belum terlambat. Sekarang yang dikerjakan, mari fokus saudara, dengan segenap hati. Dan kalau pilihan yang, kalau ini saya mengimpartasikan dari hidup saya, pilihan yang sekarang saya tekuni adalah melayani Tuhan. Ya fokus dengan segenap hati. Kalau yang namanya dengan segenap hati itu ya dengan segenap hati. Jadi di harian Kompas, Pele mengucapkan begini, saya dilahirkan untuk bermain sepak bola. Wow. Jadi orang berkata seperti itu, saya dilahirkan untuk ini, saya dilahirkan untuk bermain sepak bola. Dan dari sepak bola itu sampai usia sekitar antara 34-36 tahun lah waktu itu dia ada catatannya, saudara bisa meneliti di sana. Dia terakhir bermain sepak bola itu usia berapa? 30 tahun lebih lah, seperti itu. Nah, tapi akhirnya dari fokusnya hidupnya sampai usia segitu itu yang menjadi anak tangga membawa dia menjadi tokoh, bukan hanya tokoh nasional,
tapi tokoh internasional. Jadi keberhasilan itu diraih melalui sesuatu yang ditekuni, yang dikerjakan, yang digarap sedemikian rupa dengan segenap hati. Apalagi yang lebih daripada firman Tuhan ini. Yang namanya fokus itu di sini dikatakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ini artinya kan begini. Kalau orang mengerjakan sesuatu, kalau orang menekuni sesuatu, kalau orang ingin hidupnya itu ada di jalur tertentu yang dia ingin supaya hidupnya sukses, itu bekerjanya seperti untuk Tuhan. Saudara, sebagai orang beriman, kalau yang namanya untuk Tuhan itu pasti tidak main-main. Ngotot betul itu. Kenapa? Karena hukumnya kalau ikut Tuhan atau hukumnya menjadi umat Tuhan, hukumnya menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, atau tepatnya ya menjadi umat Tuhan gitu aja, harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Nah, oleh karena itu kalau bekerja melakukan sesuatu ya harus dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan, seperti mengasihi Tuhan. Ini perintah, saudara. Perintah Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan ini firman ini akan membawa kita menjalani hidup ini dalam barikade yang benar. Nah, kalau seperti untuk Tuhan, katakanlah saudara bekerja di kantor. Waktu bekerja di kantor, untuk siapa sebetulnya itu? Ayo. Saudara sering membayangkan, oh ini ya untuk saya dan keluarga. Nah, kalau begitu bukan untuk Tuhan dong. Ya, kalau di situ dikatakan seperti untuk Tuhan, itu kita membawa diri kita yang kita kerjakan itu dengan segenap hati. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah jangan. Tidak usah mengerjakan pekerjaan yang setengah-setengah, tapi kerjakan pekerjaan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalaupun saudara melakukan usahamu untuk siapa? Kalau engkau mendampingi keluarga, sebenarnya semuanya itu untuk siapa? Nah, itulah saudara-saudara. Nah, kalau sudah begini kan tadi saya katakan bahwa hidup kita akan diwarnai dengan barikade supaya berjalan dalam kebenaran. Tidak mungkin toh orang korupsi seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Orang mencuri atau berzina ini untuk Tuhan, itu tidak mungkin toh. Nah, seperti itu saudara. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, yang dikatakan kerjakanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, itu artinya fokus dan berjalan dalam kebenaran. Pele atau nama aslinya Edson Arantes do Nascimento itu menjadi keteladanan yang luar biasa. Minggu yang lalu ini kita kehilangan tokoh besar ini, tetapi meninggalkan sesuatu yang dia berkata, aku dilahirkan memang hanya untuk bermain sepak bola. Itu. Nah, tentu saja kalau dia orang beriman, ya nomor satu iman tentu saja. Tetapi karir yang dia tempuh, sesuatu yang dia kerjakan dalam hidupnya, fokus. Dan akhirnya membawa dia menjadi atlet abad ini, ya, dikatakan atlet abad ke-19, saudara. Nah, jadi nilai yang dapat kita serap hari ini, saudara, saya mengetengahkannya demikian. Bekerja dengan segenap hati adalah perintah Tuhan. Orang yang dapat menghidupinya akan menuai hasilnya. Luar biasa ya. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Bekerja dengan segenap hati adalah perintah Tuhan. Orang yang dapat menghidupinya akan menuai hasilnya. Tuhan dipuji, amin. Mari kita sekarang melayani Tuhan dengan doa. Saudara, kita berdoa syafaat untuk hal-hal umum, juga untuk nama-nama yang masih dikirimkan kepada kita, terutama yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Dan juga kita akan berdoa melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk perenungan akan firman Tuhan, dan bahkan
peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kami, mengingatkan kami supaya kami fokus kepada Tuhan, supaya kami mengerjakan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu yang membawa kami hidup dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih, ini semua Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Dan bahwa kami dalam segala kelebihan, kekurangan, dan kelemahan kami, oleh pimpinan Roh Kudus yang dominan atas kami, membawa supaya kami berhasil dalam setiap hal yang kami tekuni dalam hidup kami, sehingga kami layak Tuhan pakai untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan setidaknya selama kami hidup ini, sehingga kami melihat hal-hal besar Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak intinya mengucap syukur untuk rahasia-rahasia besar seperti ini, dan firman-Mu yang terutama menjadikan kami umat-Mu yang berkenan kepada Tuhan. Kalau minggu yang lalu kami kehilangan tokoh besar, Pele, tokoh sepak bola ini, kami berdoa buat keluarganya walaupun ada di tempat jauh dari negara kami, tapi kami doakan supaya apa yang terjadi menjadikan hal-hal yang positif, berkat-berkat dari Tuhan dan keselamatan dari Tuhan untuk banyak orang di sekitarnya. Terima kasih. Kami sekarang juga berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Berikan bangsa dan negara ini juga menghasilkan tokoh-tokoh besar Tuhan, yang Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menikmati, kami berada di sebuah bangsa dan negara yang istimewa, yang luar biasa, sehingga kami boleh terus berseru kepada Tuhan. Tuhan berkarya atas bangsa dan negara ini, memberikan kesejahteraannya, bahkan juga di kota-kota di mana kami tinggal, Tuhan memberikan kesejahteraannya, sehingga kami ada dalam pemeliharaan Tuhan secara berkesinambungan sepanjang umur hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur, dan kami berdoa untuk nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kami naikkan dalam doa, terutama yang membutuhkan kesembuhan. Masih ada yang di rumah sakit, ada yang masih dalam tahap penyelesaian perlakuan tindakan kesehatan, dan juga ada yang menunggu dan menantikan uluran tangan Tuhan untuk semakin disembuhkan, disempurnakan, baik pertumbuhan jasmaniah maupun pertumbuhan secara kejiwaan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Tuhan memberikan kesempurnaan, kesembuhan kepada saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti yang ada di rumah sakit, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alek Geovanuwibowo di Salatiga, saudara kami Henry Dwi Laksono dari Salatiga yang sekarang ada di rumah sakit di Solo, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati, semuanya di Semarang, dan bahkan juga untuk nama-nama yang belum kami sebutkan dalam doa ini, tetapi yang bersama dengan kami merindukan kesembuhan dari Tuhan, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan yang menyempurnakan penyembuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohanasi Sabtorini di Kediri. Tuhan yang menjawab doa, memberikan terobosan baru, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan anugerahkan setiap hari kepada kami melalui doa pagi, doa malam, sehingga dengan ini kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, optimisme, antusiasme, semangat, dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terus kami menyerahkan semua yang kami kerjakan ini, baik dengan pekerjaan sehari-hari maupun bahkan juga pekerjaan pelayanan onsite maupun online, mohon oleh anugerah Tuhan saja kami dapat menyempurnakannya menuju kepada kesempurnaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian, dan kembali saya selalu mengingatkan bahwa doa malam ini diadakan setiap hari, Senin sampai Sabtu. Doa malam melalui online di channel ini pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau saudara ingin mengikuti secara live streaming,
silahkan saudara mencarinya pada jam-jam itu, jam 6 sore, biasanya berlangsung antara 30-40 menit. Juga ada doa pagi saudara, yaitu hari-hari yang sama pada jam 5 pagi. Kalau jam 5 pagi di doa pagi temanya berbeda, yaitu kita meneliti kitab suci dan merenungkannya dari seluruh isi kitab suci. Luar biasa kenikmatannya. Karena itu kami tetap mengharapkan dukungan Anda untuk setidaknya dukungan doa. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung, dan terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe. Juga kami berharap saudara memberikan like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang menikmati kenikmatan rohani ini bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.